Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan ini harinya hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024. Berarti tinggal 11 hari lagi kita akan bersama dengan Pak Jokowi. Ya, kan? Seperti biasa, Anda bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Mas Ersi ini makin merkah senyumnya menjelang Ya. tanggal 20 Oktober. Iya kan kalau Pak Jokowi usia usia ininya tinggal 11 hari. Kalau kita insya Allah usia kekuasaannya ya kalau kita insya Allah usia kekuasaan kita menggawangi off the record ini masih belum ada batasnya Amin. ya karena Ya, ini bukan amin. karena ini juga bukan bagian dari cawe-cawe gitu loh ya Mbak Agi ya. Betul. Ya, Jadi ini ada seru cawe-cawe seru apa ya. nih? Ya Mas seru Ersi? dong ya karena kelihatannya Pak Jokowi dengan Pak SBY ini ya kalau kemarin-kemarin itu kayaknya semacam ada gencatan senjata begitu ya nggak pernah ada saling serang. Sekarang kelihatannya kembali saling serang lagi itu menjelang Pak Jokowi lengser ini Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Ersu. Jadi sepertinya ya mau apa lagi begitu kan Pak Jokowi juga sudah mau lengser. Mungkin sebetulnya Pak SBY juga ingin mengucapkan ini jauh-jauh hari kemarin sebelumnya. Hmm. Secara Pak SBY dulu kan sebelum AHY dan atau Partai Demokrat ini merapat kepada Koalisi Indonesia Maju kan juga sering saling serang Mas Ersu. Bahkan Betul. terutama di tingkat bawah seperti misalnya oleh Justinus Prastowo nih Hmm. apa namanya stafnya dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani itu saling bersama apa tangan kanannya Pak SBY juga Osi Dermawan kalau tidak salah namanya ya Mas Hersu. Maaf Hmm. kalau saya salah sebut karena saya suka melihatnya itu ada di akun X begitu. Mereka Hmm. saling bersaut-sautan dan terutama soal utang Mas Hersu. Memang Hmm. kinerja Pak Jokowi sering disorot begitu oleh Dan partai sekarang politik. Pak SBY selain ngomongin soal cawe-cawe itu soal utang juga mulai disinggung lagi ya oleh eh, Pak Pak SBY sekarang ini ya. Oke. Ya, ya. Iya betul Ini sekali. menarik. Nanti kita akan bahas. Dan kemudian saya juga agak kaget kenapa Pak Jokowi itu mengunggah itu ya, mengunggah di akun Instagramnya soal makan siangnya dengan Pak Prabowo gitu. Dan kemudian ada captionnya tidak terasa lebih dari 2 jam gitu ya. Ini apakah ada kaitannya dengan kemarin? Kan sejak kemarin kita menengarai gitu, mengendus gitu ada semacam ketegangan, ketidakcocokan gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apalagi kemarin kan kita sempat bahas bahwa Pak Jokowi menyatakan dia tidak akan menghadiri pelantikannya Pak Prabowo gitu yang kemudian diluruskan oleh Pak Pratikno gitu bahwa dipastikan bahwa Pak Jokowi itu akan hadir pada pelantikan Pak Prabowo tanggal 20 nanti. Bahkan kemudian katanya dia akan pulang duluan karena mempersiapkan penyambutan Pak Prabowo di istana. Ini sebuah tradisi yang sebenarnya dimulai oleh Pak SBY pada waktu Pak SBY menyambut Pak Jokowi. Gitu kan Mbak Agi ya? Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi bahkan Pak Pratikno itu seperti memperbaiki begitulah ya Hmm. pernyataan dari Pak Jokowi dan kita juga menduga apakah jangan-jangan Pak Jokowi itu ketika menjawab pertanyaan wartawan tersebut Hmm. dia secara spontan apa yang ada di hatinya sebenarnya Hmm. tidak ingin Hmm. Hmm. menghadiri pelantikan atau kan memang dia tidak fokus, tidak Hmm. begitu memperhatikan apa yang ditanyakan oleh wartawan sehingga mengatakan bahwa enggak barangkali Iya, jika iya, ya. Karena Pak Jokowi memang ada kan banyak yang tanda-tandanya, ingin. ya, ada tanda-tandanya Pak Jokowi itu belakangan ini nggak begitu fokus ya, termasuk kemarin tidak menyalami Pak Tri begitu ya, itu kan jadi Ya, geger. Dan kemudian istana mesti memperbaikinya dengan ada katanya enggak kok salaman di holding room dan kemudian diserah. Kita nggak tahu juga kapan tuh salamannya dengan Pak Tri, apakah setelah peristiwa itu dan ada yang mengingatkan atau apa gitu kita kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa sekarang ini kelihatan sekali Pak Jokowi kelihatannya tidak terlalu happy itu ada 2 hal yang saya kira saya duga. Yang paling berat saya kira pasti soal Fufu Fafa ya, karena Fufu betul. Fafa ini berkaitan dengan nasib putranya dan kelangsungan dinastinya. Yang kedua juga soal PDIP yang sudah dipastikan itu akan masuk di kabinetnya Pak Prabowo tanpa lebih mendahului ya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya, karena Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Muzani itu kan hari ini juga sudah menyatakan bahwa ada personil atau politisi PDIP yang akan masuk di kabinet. Dia memastikan ada. Jadi tanpa ada pertemuan itu sebenarnya deal-dealnya itu sudah berlangsung gitu untuk PDI masuk ke kabinet gitu ya Mbak Gia.
Iya, benar sekali. Jadi memang Pak Jokowi ini pusing kepala ya. Kalau menurut Pak Pratikno kan Pak Pratikno mengatakan bahwa iya, Pak Jokowi itu sekarang sedang siap-siap, sekarang sedang berbenah begitu, packing-packing untuk kembali ke Solo. Dan dia mengatakan pusing atau pening, dia mengatakan pening kepalanya katanya seperti itu Pak Jokowi. Iya, iya. Jadi tapi kalau saya rasa seharusnya kembali ke Solo malah Enggak. bahagia, gembira. Enggak Kenapa? bahagia, enggak Mbak, enggak bahagia dia karena banyak orang mempersoalkan kenapa kok pulangnya ke Solo, enggak ke IKN gitu loh. Ke IKN. Hmm. Tapi juga seharusnya dia bahagia karena dia meninggalkan istana kolonial, Mas Hersu, yang kata Oh, dia bau-bau kolonial setiap hari. Saya pusing kalau ditanya soal istana itu begitu kan. Tapi kenapa dia tidak kembali gitu langsung ke sana? Dan benar seperti kata Mas Hersu, terutama saat ini juga pusing soal Fufafa begitu ya, bagaimana menjawab persoalan tersebut dan masih menjadi ganjalan dengan Pak Prabowo sepertinya, dan juga soal PDIP. Dan jangan lupa juga ini kan ada nuansa-nuansa begitu ya, gerak semacam gerakan dari rakyat yang meminta supaya Gibran itu tidak dilantik begitu. mm, mm. Rakyat setuju Pak Prabowo itu tetap menjadi pemenang Pilpres dan kemudian Pak Prabowo menjadi presiden berikutnya. Tapi banyak sekali yang meminta agar tidak satu paket dengan Gibran seperti itu Mas Hersu. Dan juga Pak Jokowi seperti kata Mas Hersu tadi, jadi kita sudah tahu lah Pak Jokowi ini pasti menolak PDIP untuk masuk ke dalam kabinet dan bagaimana caranya. Tapi kan itu kan mustahil, tidak akan berhasil karena Pak Prabowo rupanya untuk hal tersebut tidak ingin melanjutkan, bukan keberlanjutan, tapi ingin perubahan, yaitu ingin merangkul PDIP yang dimana PDIP tadinya ditinggalkan Jokowi, saat ini malah justru ingin dirangkul. Belum lagi ini bagaimana cara menggolkan supaya Pratikno dan kawan-kawan ini masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi, karena sepertinya ini jatah semakin sedikit Mas Hersu. Oh ya, Bisa jadi tidak ada sama sekali dan mungkin masuk ke dalam wakil menteri atau kepala lembaga semacam itu, tapi bukan kursi kabinet ya, orang-orang Pak Jokowi tersebut. Belum lagi nego Pak Jokowi yang ingin menentukan capim KPK untuk masuk ke DPR begitu kan. Ini bisa jadi itu juga dinegokan dengan Pak Prabowo, sebaiknya saya saja yang menentukan. Padahal kalau menurut keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah hak dari presiden berikutnya 2024 sampai 2029. Belum lagi bagaimana nego untuk agar tidak melanjutkan masalah gratifikasi dari anak dan menantunya soal pesawat jet tersebut Mas Hersu, dan nego soal keberlanjutan dan menciptakan keramaian di IKN supaya tidak menjadi kota hantu. Banyak sekali ini nego dari Pak Jokowi yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo begitu. ya, iya, iya, iya. Ya, oke, ini kita terusin saja pembahasannya, Mbak. Kita mau masuk dari manapun juga menarik ini. Apa soal, saya kira mungkin kita mulai dari soal hubungan terusin aja soal hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, Mbak Agi. Karena Mhm. tanda-tandanya kan kelihatan memang sangat jelas sudah bersimpang jalan lah. Yang dimulai sebenarnya yang paling awal kita bisa mendengar itu soal kelanjutan IKN gitu, yang sudah Betul. disampaikan oleh kakak iparnya dari Pak Prabowo yang juga ekonom di Gerindra, Pak Sudrajat Djamandhono, jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa dia akan lebih memilih makan siang gratis ketimbang melanjutkan IKN, dan tanda-tandanya memang IKN itu dipastikan sih akan mangkrak gitu, karena dari mana dananya itu, karena sekarang terakhir kemarin Pak Jokowi kan masih mencoba semacam menaruh harapan bahwa ada investor asing pertama yang masuk di Leonic Group dari Cina Betul. begitu ya, katanya Betul. ini adalah investor asing pertama yang Masuk. melakukan ya masuk dan melakukan groundbreaking. Tapi kan saya mendengar kabar katanya ini sebenarnya skemanya dia dari Cina ini katanya mereka diminta membangun, nanti akan dipastikan disewa oleh pemerintah Indonesia begitu Betul. loh ya, untuk hunian dan sebagainya. Tapi kalau kemudian ASN-nya juga nggak jadi pindah, siapa yang mau mau menyewa gitu, dan kemungkinan kan ini baru groundbreaking saja, buat investor sih nggak ada ruginya begitu ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini pasti masih pertanyaan besar, apakah ASN jadi pindah? Kalau menurut Aswar Anas, ini Menteri Pan RB ya, dia mengatakan kemungkinan bulan Januari ini ASN akan pindah. Tapi kan Januari sudah tahun berapa berapa, Mbak? Januari tahun? tahun. Nah, itu dia. Januari tahun berapa? Kalau Pak Aswar Anas mengatakan Januari tahun depan, artinya 2025, tapi kan ini sudah berkali-kali itu mundur. Jadi kalau sekarang saja sudah bulan Oktober, sudah mau selesai begitu ya, Oktobernya sudah di pertengahan lah begitu ya, dan kemudian November, Desember, Januari tinggal 3 bulan lagi loh. Padahal seharusnya itu di awal tahun 2024 itu sudah pindah. Malah dulu ketika Pak Cahyokumolo masih menjadi Menteri Pan RB dan kemudian masih IKN itu masih
masih di awal-awal malah mengatakan itu seharusnya ya tahun 2023 itu sudah mulai ada bahkan tidak hanya ASN tapi juga TNI dan kemudian Ya, ya. kepolisian, markas besar dan Akan ada sebagainya. kodam dibentuk di sana gitu rencananya ya Mbak Agi ya. Betul, akan ada Iya. kodam segala. Nah, ini apakah bisa ini dijanjikan seperti ini investor asing tersebut? Ini kan harus ada kenyataannya Mm, dulu, begitu kan mm. Mas Hersu. Ya, ya. Nah, ini kita kembali ya kepada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi pertemuan ini kan terjadi malam hari ya, semalam. Selasa malam ya. Selasa malam dan ini pertemuan makan malam begitu dan apa dikatakan sebagai ini pertemuan khusus lah semacam itu ya Mas Hersu dan yang menarik adalah pertemuan ini hanya terjadi mereka berdua yang artinya ini tentu saja membicarakan suksesi dan Dasko Ahmad dari ketua harian dari DPP Gerindra juga mengatakan dibicarakan soal kabinet yang mendatang Mas Hersu dalam pertemuan tersebut itu clue-nya. Nah, dalam pertemuan tersebut membicarakan soal kabinet tanpa adanya ketua umum partai-partai yang lain kira-kira apa begitu kan. Ini artinya ya masuk cawe-cawe yang pertama lah begitu. Dan kemudian kalau kita melihat nuansanya kok nggak di istana ya begitu kan. Di sebuah Memang restoran menarik ini ya. Di di restoran sebuah ya. restoran pelataran di daerah GBK Gelora Bung Karno dan kalau kita melihat ke belakang pernah sih enggak sih ini dilakukan pernah memang pada tanggal 5 Januari 2024 itu pernah dilakukan dan itu kemudian banyak yang protes ketika itu mereka berdua melakukan pertemuan di sebuah rumah makan Minang rumah makan Padang di kawasan Menteng begitu ya dan itu adalah masa Pilpres begitu Mas Hersu Hmm. ya dan itu juga berkaitan dengan mereka makan bakso di Magelang sesudah ada acara di Oh, Akmil. ya ya. Nah, itu kan yang kemudian orang mengatakan katanya netral, tapi kok makannya sama Pak Prabowo begitu Hmm. kan. Nah, itu memang itu cara-cara dari Pak Jokowi untuk mengendorse Pak Prabowo. Tapi sesudah itu kan pertemuan selalu berada di itu masa pilpres lah kita tahu bagaimana cara Pak Jokowi begitu. Nah, sesudah itu kemudian pertemuan selalu ada di istana atau rame-rame atau pada saat rapat kabinet seperti itu Mas Hersu. Nah ini kenapa ada di luar? Jadi kita melihat bahwa ya ini semacam ada negosiasi juga dari Pak Prabowo tidak menginginkan bahwa eh, kemungkinan tidak ingin ada di istana. Kalau di istana itu kan sepertinya Pak Prabowo dipanggil gitu, diundang untuk sesuatu yang akan diperintahkan. Sementara kalau di sini adalah negosiasi begitu ya Mas Hersu. Banyak sekali yang melihat seperti itu bahwa ini ada negosiasi dan kedudukan mereka adalah setara. Hmm. Dan Ya. saya kalau melihat unggahan dari media sosial ini, saya buka media sosialnya Mas Hersu. Hmm. Dari akun X ya, ini dari akun X keduanya, ini seperti misalnya kalau di akun X itu kan langsung terlihat itu Mas Hersu ininya, Jam tayangnya. jam-jamnya begitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Jam tayangnya itu terlihat. Jadi Pak Prabowo misalnya menayangkan pada tanggal 9, berarti hari ini ya, Mhm. jam 11.15 Mhm. dan tulisannya cukup singkat. Makan malam dan diskusi bersama Presiden Jokowi, ini di-mention akunnya Pak Jokowi, kami saling bertukar pikiran berkaitan dengan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Dia mengatakan seperti itu. Terus kemudian di situ ada foto-fotonya, begitu Mas Hersu, bagaimana tapi dan banyak komentar juga foto itu kalau dari Pak Prabowo itu terlihat estetik orang mengatakan demikian ya dengan angle-angle yang khusus lah begitu. Tapi kalau saya melihat dari foto pertama ini kok ada sesuatu yang agak berbeda. Di sini terlihat memang angle yang diambil itu Pak Prabowo terlihat dominan. Mhm. Jadi agak miring, agak dari belakang Pak Jokowi begitu Pak Prabowo terlihat dominan, dia tidak bersender begitu. Dan kemudian gambar kedua ini adalah gambar dari Pak Jokowi sendirian dan gambar ketiga Pak Prabowo mengantarkan begitu. Sementara kalau dari akun Pak Jokowi sendiri itu memperlihatkan mereka berdua dari sisi belakang dan agak menyamping, mereka keduanya terlihat sama begitu Mas Hersu. Nah, dari sini juga banyak sekali yang mengomentari malah justru itu soal fufafa. Ya, Jadi oke, tapi mereka sebentar dulu Mbak. menyatakan Sebelum lanjut ke situ, itu kan tadi Mbak Agi menyatakan bahwa di akun media sosialnya Pak Prabowo baru dimuat tanggal 9 pukul 11. Nah, kalau di Pak Jokowi kapan dimuatnya itu? tanggal 8 Mas Hersu. Oh, Jadi jadi malam itu juga dong ya? malam itu juga, jadi sekitar pukul 22 sekian begitu ya, Mhm. itu langsung diunggah begitu. Dan ini apa namanya? Cukup cepat gitu ya, gercep begitu itu habis terjadi dan kemudian gercep. Dan kalau saya bisa ingin membandingkan begitu, bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo bersama Pak SBY yang disebut Mas Hersu tanggal 19 September
kan terjadi pertemuan di mana Pak Prabowo seharusnya datang ke acaranya PKS di siang hari, tapi Pak Prabowo mengatakan bahwa dia ada tugas kunjungan kerja ke Filipina. Tapi ternyata siang harinya dia menyempatkan untuk bertemu dengan SBY meskipun dia tidak datang ke acara PKS, walaupun tadinya sudah confirm akan datang di sana. Dan itu diunggah pada hari itu juga pertemuan dengan SBY. Hanya beberapa jam sesudah pertemuan dengan SBY itu langsung diunggah pertemuan tersebut dengan ada narasinya begitu ya Mas Hersu. Jadi kenapa pertemuan dengan Pak Jokowi ini seperti tidak lebih penting dari pertemuan dengan Pak SBY kalau saya melihatnya demikian. Karena diunggah keesokan harinya bahkan berselang 12 jam, artinya berselang setengah hari dari sejak Pak Jokowi sendiri dengan gerak cepat begitu mengunggah pertemuan tersebut yang tentunya untuk mengikis berbagai isu dahsyat di mana dia sudah sepertinya hubungannya renggang dengan Pak Prabowo, berselisih paham soal PDIP, juga apalagi soal Fufu Fafa di mana keluarga Pak Prabowo marah apa dan sebagainya begitu. Jadi sepertinya untuk meredam itu. Jadi dalam hal ini kita melihat pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Prabowo ini yang lebih menginginkan adalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini yang lebih menginginkan adalah jelas Pak Jokowi gitu, yang lebih membutuhkan gitu ya. Dan ditulisnya di situ tidak terasa lebih dari 2 jam gitu ya. Sementara sampai kalau segitunya loh. iya, Sampai sementara segitunya. juru bicara istana Ari Dwipayana menyatakan pertemuan itu berlangsung selama 1 jam. Dia nyebutnya begitu. Oh Eri begitu ya Mas Hersu, Iya, saya malah iya. baru tahu. Ini Mas Hersu betul ditulis seperti ini. Diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Dia mention akun Pak Prabowo. Tidak terasa 2 jam lebih. Itu kan meter banget. Iya, Mereka iya, iya. berdua bertemu, kami demikian akrabnya Sampai 2 yang jam loh, berbeda. gitu kan 2 kira-kira gitu. jam loh, gitu loh. Ya, ya. Ya, saya kira ini ada kaitannya dengan soal PDIP lah ya, yang ini pasti dipastikan membuat Pak Jokowi tidak happy kan. Kita tahulah bagaimana perseteruan di antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi, dan kelihatan sekali kan Pak Jokowi itu kalau pengen bisa habisin deh PDIP itu kan gitu ya Mbak Agia, termasuk kemarin itu kan sebenarnya PDIP kalau sampai tidak ada keputusan Mahkamah Konstitusi kan banyak sekali keputusan nomor 70 ya berkaitan ambang batas Betul. kepala daerah mencalonkan partai politik mencalonkan kepala daerah, itu banyak sekali di berbagai provinsi bahkan sampai ke tingkat 2 itu PDIP nggak bisa mengusung sendiri Betul. kadernya karena semua dikumpulkan di Koalisi Indonesia Maju Plus kan begitu. Kan untung aja kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 yang coba diterpedo oleh Pak Jokowi melalui revisi Undang-Undang Pilkada yang di DPR dan kemudian batal itu gitu loh. Dari situ aja kan Ya. kita tahu Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali Mas Hersuna. Nanti dengan masuknya PDIP ke dalam kabinet, kabarnya untuk awalnya itu 2 menteri begitu ya, yang sepertinya sudah disetujui posisinya. Kabarnya PDIP ini tetap menginginkan 4 menteri begitu kan Mas Hersu. Nah, apa ini artinya koalisi Indonesia Maju sudah bubar, sudah bubrah, nggak mungkin ada lagi begitu kan? Sementara dengan Jadi PDIP Koalisi ada Indonesia Maju kalau kemarin enggak, memang sudah bubar sejak awal dengan masuknya PKS, Nasdem dan PKB kan jadi PKS, Kim Plus PKB. gitu ya, jadi Kim Plus gitu. Kalau sekarang mungkin apa ya, Koalisi Indonesia komplit mungkin karena semua udah masuk di dalam Karena kabinet. semua, iya Iya, semuanya tidak ada yang di luar, iya, tidak ada yang di iya, luar untuk apa disebut koalisi begitu kan? iya, Nah, nggak tapi yang ada. jelas Negara gotong royong, menyandang. nah gitulah kira-kira. Nah, Iya. nah, apalagi kalau PDIP nantinya jadi menduduki 4 kursi kabinet, belum ditambah dengan kepala lembaga misalnya, dan lain-lain ya, yang itu Nah, yang pasti ada setingkat atau ikutannya dong, selevel komisaris eselon. apa segala macam pasti akan Betul. dapat itu. Iya. Betul. Iya. Nah, itu artinya bahkan mereka yang memerintah secara bersama-sama saja, bahkan seperti PSI misalnya itu sudah jelas jauh di bawah Oh iya, ya PDIP tersingkir. begitu kan Dan padahal jatahnya. PSI sama PDIP itu kan musuh bebuyutan banget itu ya. Ya. Iya, jadi nanti ya posisi Kaisang, posisi Gibran gitu dilibas lah kalau kita melihat, bisa dikatakan seperti itu Mas Hersu. Jadi ya posisi dari Ibu Mega begitu ya, tentu dia kalau seandainya masuk ke dalam koalisi pemerintahan pasti akan hadir pada acara 17 Agustus, akan hadir pada acara di DPR MPR kan seperti itu Bahkan begitu. pelantikan jangan ini Ibu Megawati kemungkinan akan hadir nih, kelihatannya Kayaknya tanda-tandanya. akan begitu. Iya, kalau deal-dealnya ini pasti
pasti akan hadir ya, karena semuanya itu apa pemimpin pemerintahan dari luar negeri saja pasti diundang. Ini kan Pak Prabowo saya rasa lagi sibuk nih mempersiapkan siapa aja nih sahabat-sahabat dari luar negeri yang diundang, karena memang dia bersahabat hampir dengan semuanya, terutama misalnya sahabat yang di Timur Tengah ya, dia Iya, demikian dekat dengan iya, Emir iya, iya, Qatar, iya. dengan Raja Ya, Yordania dan sebagainya begitu. ya, apakah itu ya kemudian muncul pernyataan dari Pak Jokowi di bawah sadarnya tidak akan hadir itu tuh ya? Iya, merasa terkucil Mas Hersu ya, Hmm, hmm. merasa sunyi di tengah keramaian Ya, itu nanti tadi itu, terulang, apalagi Mbak. Terulang mhm. seperti peristiwa pelantikan anggota DPD dan DPR kemarin yang ke Pak Jokowi sama sekali nggak diberi tepukan itu. Kan Iya gitu. Bisa betul. terjadi loh itu, Mbak. Kalau itu terjadi kan Bisa betul-betul bisa. akan mengganggu secara psikologinya Pak Jokowi. Bayangkan kalau misalnya diumumkan Presiden Republik Indonesia 2000 berapa? 2014, 2024 Pak Jokowi dan kemudian nggak ada yang tepuk tangan. Terus ketika Pak Prabowo tepuk tangan lagi kan itu benar-benar nggak enak buat Pak Jokowi gitu. Jadi saya bisa memahami kalau Pak Jokowi kemarin mungkin keceplosan saja ngomong ya mungkin enggak gitu ketika ditanyakan hadir. Iya, betul Mas Ersu. Jadi kita bisa melihat ya kalau yang peristiwa-peristiwa yang sudah lalu bagaimana seorang Megawati kalau memasuki itu DPR, MPR untuk pelantikan itu kan mendapatkan sorotan khusus begitu ya Mhm, Mas mhm, Ersu. Sorotan khusus dan kemudian mereka yang merasa pernah Bu Mega itu berjasa kepada mereka kemudian pada datang seperti ketika itu ada Firly Bahuri ketika itu ya masih menjadi ketua KPK yang dibenarkan apa dasinya apa segala macam dan dia dengan wajah ceria, apalagi di situ dia merasa menang, begitu kan atas Pak Jokowi. Kita sudah bisa membayangkan sih, apalagi Pak Jokowi sendiri dia juga sudah pasti bisa memprediksi suasananya nanti akan seperti yes. apa. Kita ini bukan berarti kita menyetujui koalisi besar ini ya. Ini adalah Ya, salah satu bentuk di mana demokrasi kita perlahan itu akan ya mati. Hmm, omon-omon saja hmm, begitu ya. hmm, hmm. Tapi ini kita hanya membicarakan bahwa apa yang akan terjadi ke depan ya seperti Yes, itu begitu. setuju. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mbak Agi soal juga nestapa Pak Jokowi. Kira-kira begitu ya ke judulnya. Ya karena sekarang ini kok Pak SBY yang anaknya juga sudah masuk di kabinet kok udah mulai nyindir-nyindir lagi gitu. Gitu. Iya iya iya. Jadi ini memang terjadi semacam perseteruan ya, tapi Pak Diam-diam. SBY juga sepertinya sindiran lah begitu, Hmm. saling sindir satu sama lain. Tapi saya melihat Pak SBY ini lepas saja menyindirnya, tidak Hmm. tidak ada perasaan ini karena mungkin karena ya Pak Jokowi sudah mau lengser itu tadi, sudah Hmm. tinggal menghitung hari. Kalau kemarin kan memang mungkin tidak enak, nanti akan mengganggu hubungan antara AHY dengan Pak Jokowi kan, sebagaimana dia masih menjadi menteri dan kemudian mendapatkan tugas besar untuk membebaskan tanah di IKN. Nah itu sebenarnya kayak dijebloskan saja kalau dia disuruh membebaskan tanah di IKN Mas Hersu. Hmm. Karena pemimpin otorita IKN yang sebelumnya itu salah satunya mundur kan karena itu. Setelah itu kan dia memberikan pesan agar semua nanti yang menggantikan saya itu agar berhati-hati dalam soal lahan ini. Begitu kan, jangan sampai menyakiti penduduk setempat, para pemukim adat di situ gitu. Dan kemudian itu dialihkan kepada AHY dan juga Raja Juli Antoni sebagai wakilnya di BPN. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh SBY. Jadi pada saat pengukuhan atau ujian ya, ujian terbuka doktor S3 dari AHY di Universitas Airlangga Surabaya. Ini memang menarik Mas Hersu. Di mana Pak SBY di situ kemudian didaulat gitu kan untuk memberikan sambutan. Dan pada saat sambutan tersebut Pak SBY mengatakan begitu bahwa ini saya bukan cawe-cawe begitu. Jadi proses AHY menjadi dokter bahkan mendapatkan cum laude, predikat cum laude itu bukan hasil cawe-cawe dari Pak SBY. Dia tadinya tidak mau katanya untuk didaulat untuk berbicara di situ, tapi karena memang itu sudah AHY sudah lulus begitu ya, dan selain Pak SBY juga ada Khofifah kalau tidak salah itu juga berbicara di situ itu. Jadi dia menegaskan dan ada AHY ini kan soal SDM Mas Hersud doktornya begitu, temanya adalah soal SDM. Jadi Pak SBY juga membicarakan soal itu dan kondisi bangsa Indonesia dan sebagainya. Tapi yang paling menarik adalah dia yang langsung mengatakan bahwa AHY lulus doktoral UNR itu tidak ada cawe-cawe dari saya. Nah, Apa cawe-cawe maksudnya itu ini? kan Ya, orang kan jadi ingat waktu Pak SBY dulu membuat buku ya Pilpres 2024 dan cawe-cawe
politiknya Jokowi. Karena bukunya masih ada itu, kalau di googling aja ketemu bukunya itu kan, ya. Ya, ya. Merah lagi warnanya ya Mas Iya, Ersu kalau iya, nggak iya. salah itu. Iya, iya, Mhm. betul. Mm. Menarik, menarik. Kita lihat dulu Mas Ersu cuplikannya. Oke. Para tamu kehormatan, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Kemarin di Jakarta saya dihubungi oleh staf mengatakan Pak SBY diharapkan nanti memberikan sambutan setelah insya Allah Mas AHY dinyatakan lulus dalam sidang terbuka yang alhamdulillah hari ini dilaksanakan. Saya bertanya, yang memberikan sambutan ada lagi enggak? Kalau hanya saya nanti orang bilang ini jeruk makan jeruk. Meskipun AHY ini mendapatkan kehormatan menyandang gelar doktor ini karena jerih payahnya. Tidak ada cawe-cawe saya. Benar-benar meskipun saya jarang ketemu siang dan malam, di samping mengemban tugas negara tentunya juga tidak melalaikan kewajiban yang sedang dilaksanakan sesuai dengan program doktor di Universitas Kebanggaan kita ini. Oleh karena itu, bismillah saya bersedia kalau begitu. Terima kasih tadi ada Mas Joyo Winoto, Bung Sofyan Jalil, kemudian Ibu Khofifah sendiri. Ya kan terminologi cawe-cawe ini khas Pak Jokowi lah. Jadi ya jelas itu juga pada Pak Jokowi lah. Siapa lagi gitu, mau Pak SBY mau ngeles mau apa, itu jelas clear lah kalau dia ngomongin. Saya nggak cawe-cawe apalagi berkaitan dengan anak. Udah deh selesai. Apalagi ini berkaitan dengan ijazah loh Mas Ersu. Oh iya. Sensitif sekali Iya, gitu. sensitif ini ya. Iya. Sensitif begitu. Bagaimana Ibas juga mencapai gelarnya yang tertinggi juga. Sekarang AHY juga. Ini memang keluarga ini kan memang keluarga pembelajar ya kalau saya lihat. Misalnya Ibu Anis Yudhoyono itu sebagai seorang fotografer juga tidak main-main. Dia belajar dan menjadi fotografer profesional juga. Dan demikian juga dengan Pak SBY juga sekolah sampai doktor. Dokter agribisnis kalau tidak salah ya di IPB begitu. Jadi ya ini memang keluarga ini memang keluarga pembelajar dan orang juga mengaitkannya ke situ. Oh ya, jadi ingat nih ijazahnya AHY, jadi ingat ijazahnya maaf loh, jadi ingat ijazahnya Gibran begitu. Yang dimana kemudian Mas Ersu kalau di media sosial mereka bertanya, Gibran itu SMA-nya saja kok ada 5 tahun ya begitu. Jadi SMA apa yang ada 5 tahun begitu. Jadi rupanya netizen itu saking jelinya, saya aja tidak tahu kalau tidak membaca komentar netizen ya. Saking jelinya mereka menghitung dari tahun ke tahun. Jadi selama 10 tahun kapan ada di Singapura, kemudian kapan ada di Australia, kemudian balik lagi ke Singapura. Dan kemudian ada juga rupanya ini netizen yang bersekolah di Singapura ya, mereka mengatakan bahwa ya kami di Singapura itu kalau untuk junior high school dan kemudian high schoolnya itu sekitar 5 tahun. Kalau high school biasanya bisa ditempuh juga 2 tahun. Nah ini ada 5 tahun ini apa? Dia sekolah terus ataukah dia ada di mana? Karena kan pindah ke sana kabarnya itu kelas 2 SMA seperti itu. Jadi melanjutkan di sana untuk persiapan untuk berkuliah. Tapi kenapa lama sekali untuk SMA-nya? Bahkan ada isu begitu Mas Heru soal rehabilitasi dan sebagainya yang tentu itu harus betul-betul dibuktikan kebenarannya. Tapi itu sangat-sangat ramai kalau di media sosial. Nah, kembali kepada soal ijazah, itu orang mempersoalkan itu soal ijazah Pak Jokowi yang sampai sekarang itu orang mempertanyakan karena belum pernah melihat yang aslinya. Begitu kemudian juga dengan ijazah Gibran dan sebagainya, dan kemudian mereka membandingkan dengan keluarga SBY ini yang akhirnya juga kembali kepada cuitan Fufafa karena keluarga SBY ini kan sering selain Pak Prabowo, putranya Didit gitu ya, dan juga para artis apa dan sebagainya, keluarga SBY ini suka menjadi sasaran perundungan dari target dari Fufafa Mas Hersu. Oh iya, ada ya kasusnya Fufafa itu ya, jinggung keluarganya SBY ya?
Iya, ada kasus dari Fufafa ini seperti misalnya dia menyinggung soal apa Ibu Ani yang galak begitu ya. Komentarnya ini nanti kita bisa perlihatkan nih apa yang dia katakan pada waktu itu begitu. Dan kemudian juga soal AHY yang dikatakan sebagai anak mami, anak papi, anak mamah lah begitu ya. Terus kemudian juga anak inggusan dikatakan seperti itu. Ada lagi komentar biasanya kalau di Kaskus itu ada quote dan kemudian quote itu dikomentari oleh Fufafa. Nah, komentarnya itu antara lain seperti ini. Semoga Mas AHY dapat tempat ya di dalam kardus, katanya seperti itu. Kemudian prestasinya apa? Tolong jawab. Gitu. Apa yang quote-nya apa nih dalam konteksnya apa? Ya itu ada berita begitu Mas Hersu. Ini saya lupa, ini harus dilihat dulu. Ini tulisannya kecil-kecil sekali. Saya Oh, oke, agak oke. susah untuk melihatnya Mas Hersu. Ini capture dari netizen ya. Ya, ya, Capture ya. dari netizen dan juga dimuat di kalau saya lihat nih di pikiran rakyat. Ada juga yang seperti ini. Bas gak bosan sembunyi di belakang ketek bapak lo. Ini untuk Mas Ibas kali ya. Gak bosan sembunyi belakang ketek. Siap-siap masuk penjara ya katanya begitu. Ini sepertinya ke Ibas ya karena waktu Kasus Hambalang ya waktu itu kalau nggak salah ya. mungkin kasus Hambalang. Kapan tuh anak dijemput KPK katanya seperti itu. Jadi memang banyak sih Mas Hersu apa namanya cuitan dari atau apa pernyataan Fufafa ini yang ada di Kaskus itu yang menyinggung keluarga SBY. Ya, jadi Mas Hersu itu Mas Hersu tadi tanya itu dalam konteksnya apa? Ini saya bacakan sedikit saja nih. Transformasi AHY dari anak ingusan jadi penantang terkuat Jokowi Prabowo. Nah, itu dikomentari Oh. oleh Fufafa. Itu prestasinya apa? Tolong jawab. Terus seperti misalnya ini, dikebut setelah mangkrak 20 tahun. Tol becak kayu siap operasi akhir 2017. Jadi artinya ini mangkrak di era SBY begitu ya. Dan ditulis oleh Fufafa itu terima kasih SBY AHY seperti itu. Padahal ini juga bermasalah ya karena ternyata masalah AMDAL-nya belum dikerjakan dan itu terbongkar di masa Anies gitu. Ada juga seperti ini Mas Hersu, tetap pilkada, tata pilkada 2018 SBY dan AHY Tour de Java naik kereta. Dikomentari kemana-mana sama papi mami katanya. Ada juga ini yang apa namanya ini nampol bener ya. Aduh, The Yudhoyono Institute bukan alat politik AHY. Dikomentari Institut Kebo. Ini enggak ini sekali ya Mas Hersu. Masih banyak lagi seperti misalnya Ani ke AHY tak perlu kecil hati bila dibilang anak ingusan kata Bu Ani begitu kepada anaknya AHY dan ditulis dikomentari oleh Fufafa anak ingusan ditampol 500 miliar begitu 500 M. Jadi memang bisa jadi ini juga seperti keluarga Pak Prabowo yang dikatakan Mas Gul begitu ya kecewa dengan pernyataan-pernyataan Fufafa. Bisa jadi selama ini juga keluarga Pak SBY dan juga AHY dan Ibas begitu merasa kecewa Ya. dan kemudian baru itu diungkap itu Ya, sekarang. apalagi kalau berkaitan dengan Ibu Ani kan saya kira ini sangat sensitif ya karena beliau kan sudah wafat dan Ibu Ani itu kan menempati posisi yang cukup sentral di keluarga itu gitu. Jadi saya kira itu isu sensitif juga yang saya kira nggak tepat lah pada kita membahas orang yang sudah meninggal. Kita yang Iya. udah meninggal yang wafat itu kita kenang yang baik saja gitu kira-kira. Iya, dan kemudian juga pada hari yang sama kemarin pada hari Senin itu yang menjadi rame itu adalah juga pernyataan dari Pak SBY Mas Hersu yang ini ditangkap ini ada di wawancara bersama dengan Gita Wirjawan di akun officialnya Gita Wirjawan begitu. Dan ini menjadi rame juga menjadi berita akhirnya karena di situ Pak SBY mengingatkan bahwa calon pemimpin Indonesia yang akan datang itu jangan gegabah dalam mengelola ekonomi Indonesia. Nah ini kok sampai mengatakan begitu berarti ada yang gegabah kan. Terus dia juga mengatakan bahwa pemimpin Indonesia yang baru jangan terlalu banyak berhutang. Nah, kalau itu clear itu kalau itu langsung telak. Kalau itu langsung telak kalau itu ya udah clear itu. Iya. Itu siapa lagi si Raja Hutang yang dimaksud oleh Pak SBY begitu kan. Jadi dia mengatakan seperti ini persisnya. Pada masa saya, utang negara sudah berhasil kami turunkan. Jangan biarkan utang naik lagi. Karena jika utang terlalu tinggi, ruang fiskal kita akan semakin sempit.
Dia mengatakan seperti itu. Dan SBY juga menyoroti pentingnya belanja pemerintah yang produktif begitu ya. Jadi mungkin belanja pemerintah yang seperti misalnya infrastruktur itu kan tidak menyerap banyak lapangan kerja. Iya, pada saat pengerjaannya banyak menyerap lapangan kerja. Setelah itu kan hanya pekerjaan maintenance saja. Apalagi kalau itu kemudian dijual, tidak menjadi milik negara. Dan terutama yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. Yes. Yang menarik juga Mas Hersu, dia juga menyoroti soal kelas menengah. Dia mengatakan, saya sedih melihat banyak kelas menengah yang jatuh mendekati garis kemiskinan. Ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kelas menengah semakin menurun, berarti daya beli mereka juga turun. Padahal konsumsi rumah tangga adalah komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Ini memang kelas menengah kita kan sudah ancur-ancuran saat ini. Ya, saya kira clear itu kalau itu Pak Jokowi, Pak SBY ini kan biasanya menggunakan bahasa yang tidak terang. Yang kali ini menggunakan istilah bahasa yang terang gitu. Pak SBY biasanya mencatatkan itu. Tapi kenapa ya Pak SBY seperti itu? Apakah juga karena Pak Jokowi sebelumnya juga nyindir-nyindir Pak SBY gitu, Mbak Agi? Ya, kalau untuk yang apa yang terjadi tadi, kemudian sepertinya ada jawaban dari Pak Jokowi malah. Oh, jawaban Begitu. ya. Ya, jawaban itu. Malah jawabannya, Oh, iya. Kalau yang sebelumnya kejadian terakhir dia ketemu Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi kan tanggal 21 September itu Mas Yes, Hersu ya. yes. Tanggal 19 bertemu Pak Prabowo, 2 hari kemudian bertemu dengan Pak Jokowi, di mana seperti Mas Hersu katakan bahwa di situ ya entah keceplosan, entah memang ingin curhat, yaitu Pak Jokowi sebetulnya tidak setuju kalau seandainya PDIP itu masuk ke dalam pemerintahan begitu kan, ke dalam kabinet. Nah, ini kemarin pada acara Investor Daily-nya BNI itu Pak Jokowi juga mengatakan seperti itu. Ini membalas sindiran sepertinya. Oh, Karena Pak Jokowi membalas sindiran ya. membalas sindiran begitu Mas Hersu, hanya berselang sehari ya dia sudah langsung membalas sindiran itu dengan mengatakan dia curhat bahwa dia kehilangan waktu 1,5 tahun, 1 sampai 1,5 tahun itu masa yang tidak produktif di awal jabatannya hanya untuk melakukan konsolidasi karena memang tidak mulus antara peralihan jabatan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi begitu. Jadi mungkin dia ingin memperlihatkan bahwa sekarang dia kan mempersiapkan ini masa transisi dengan mulus gitu ya supaya Pak Prabowo ini langsung in charge lah kepada posisinya sebagai presiden. Pak Prabowo atau karena ada anaknya gitu supaya mulus. Nah, betul kan? Ya. Memang itu dan dia persisnya mengatakan seperti ini, Mas Hersu. Saya 2014 butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya 1 sampai 1,5 tahun waktu kita hilang. Wih, dahsyat sekali ya. Hanya untuk mengkonsolidasi loh itu Mas Hersu 1 sampai 1,5 tahun. Nah, oleh sebab itu dia ingin transisi berjalan dengan baik dan mulus sehingga berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Dia mengatakan, karena itu saya sangat senang sekali proses transisi ke pemerintahan ini kita harapkan tinggal 12 hari berjalan baik dan berjalan mulus. Karena transisi ke pemerintahan berjalan baik dan mulus itu penting. Kurang lebih demikian. Tapi kalau saya melihat itu saya malah justru terheran-heran Mas Hersu. Bagaimana seorang Pak Jokowi menerima transisi itu membutuhkan waktu sampai 1,5 tahun. Padahal seorang Habibie hanya butuh waktu 1 tahun. Pada saat ekonomi morat-marit, terus kemudian rupiah itu melambung tidak terkendali, kemudian dia harus mempersiapkan pemilu tahun depannya, dia harus mempersiapkan pidato pertanggungjawaban, dia harus melakukan perbaikan ekonomi segera, menyatukan berbagai faksi, dan kemudian media lahir ribuan dalam sekejap ya, karena memang kemudian media itu tumbuh begitu euforia reformasi itu kan ketika itu gegap gempitanya luar biasa dan kemudian partai-partai dari yang hanya 3 partai berubah menjadi bahkan ratusan partai ya. Nah itu Habibie bisa mengatasi semuanya Mas Hersu dan bahkan kemudian ekonomi membaik. Ini seseorang yang memang artinya dia akhirnya kita malah melihat bukannya kalau saya sih tidak melihat perkataan Pak Jokowi ini tidak bersimpati, malah justru melihat memang orang ini under capacity begitu kan, kapasitas dan kapabilitas yang memang under dibandingkan yang lainnya begitu. Yes, oke. Mbak Agi, saya kira lengkap ini cerita tentang Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Pak SBY. Tapi Anda kan dan kita semua diingatkan jangan lupa selalu bahas soal Fufu Fafa. Memang ada perkembangan apa sekarang Fufu Fafa, Mbak Agi? Pendek aja nggak apa-apa lah, yang penting pokoknya update lah ya. Pokoknya update ya, update terakhir ini karena setelah kemarin sudah muncul di hari ulang tahun TNI, begitu kan? Itu kan Gibran yang muncul di hari ulang tahun TNI.
bukan Oh Fufafa. iya ya, Hmm. yang muncul, tapi kan 99,9%, jadi ada Iya, iya, sekitar iya. Oke. 0,01%-nya ya Mas Ya, Hersu ya, ya. ya, 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 ya. Mhm. Iya Oke. begitu ya. Ini Gibran sesudah muncul begitu ya, kita beralih ke Gibran saja deh begitu ya. Hmm, hmm, Setelah muncul di hari ulang tahun TNI begitu dan sesudah juga bertemu antara ayahnya begitu kan ya hmm, dengan Pak Prabowo, hmm, sepertinya kita hmm, tidak tahu hasil pertemuannya apa, tapi orang sih banyak menduga lah ini bahwa hmm. itu juga diomongkan soal Fufafa tersebut. Nah, akhirnya ini muncul di SMA 70 Jakarta Selatan Mas Irsu, yaitu dalam rangka makan siang gratis gitu. Ntar dulu Jadi SMA 70 ini di Bulungan kan, di Jakarta Selatan iya, ya. Kan itu kawasan mhm. yang apa kawasan elit. Masa di situ yang uji cobanya makan siang gratis? Iya itu SMA-nya. Ya para mantan menteri juga banyak lah di situ. Hayono Isman, ini kan dari keluarga yang terpandang juga ya Mas Ismannya pendiri Kosgoro kalau tidak salah. Ya BCL misalnya kalau artis itu juga lulusan situ. Jadi SMA 70 dan SMA 6 ini kan memang SMA elit. Nah, saya juga heran itu Mas Ersu, ya pantas saja begitu. Kemudian uji cobanya itu ada ayam, ayam teriyaki kalau tidak salah ya. Kemudian juga ada saladnya, terus kemudian komplit lah begitu ya. Dia bilang ini menurut Gibran ini makan siang yang paling mewah begitu. Begitu juga ada susu yang diberikan oleh Gibran. Ini saya juga melihat uji coba, memang ini di situ kan ada Heri Budi ya Mas Hersu yang masih menjadi PJ Gubernur Jakarta begitu. Dan juga itu di-endorse oleh Dharma Jaya yaitu BUMD dari Jakarta, dari DKI Jakarta begitu kan, yang memang mengurusi soal daging apa dan sebagainya. Tapi hal semacam ini kenapa yang diperlihatkan malah justru ya jelas sukses lah kalau di tengah kota. Yang Ya, kita ingin lihat adalah kalau seandainya makan gratis ini gitu ya, uji coba ini dilakukan di tempat terpencil, iya, kepulauan, iya ya. perbatasan. Seperti yang Ah, dikatakan juga, katanya kan 82 juta nih yang akan diberikan makan siang gratis nanti pada akhirnya setelah 5 tahun kan, pada awalnya katanya mungkin 20%, 25%, 30%. Tapi yang persen-persen awal ini katanya akan diberikan kepada daerah yang memang betul-betul membutuhkan. daerah Artinya kalau 3T ya, daerah 3T katanya 3T, terluar, tertinggal, termiskin betul. gitu ya. Ya, kita Ini ingin lihat ya, bagaimana di sana pelaksanaannya, apakah higienis, siapa ya, yang ya. memasak, makanannya dibawa dari mana, bahan-bahannya, dan Ya. dia kalau di Jakarta, ya itu tutup mata lah, udah Ya, pasti Mas dan Hersu sukses pertanyaan yang gitu. lain, Mbak, selain itu kok dalam kapasitas apa Gibran sebagai berkunjung ke situ didampingi oleh pejabat resmi? Mhm, Kecuali kalau dia bilang bahwa anak buah bapak saya nemenin saya lain, mhm. memang PLT ini kan gubernur yang diberi jabatan oleh Jokowi. Tapi kan bagaimana apapun dia tetap pejabat resmi. Ada wali kota Jakarta Selatan juga. Lah Gibran sebagai apa? Kan dia bukan siapa-siapa sekarang ini. Dia belum dilantik sebagai wakil presiden gitu loh Mbak Agi. Iya ya, itu juga banyak ditanyakan. Saya pun juga wondering gitu Mas Hersu ya. Mm-mm. Dan sepertinya juga ya ini daripada nggak ada kerjaan kali ya. Iya, Idol saya sih iya, iya. melihatnya begitu Mm-mm. daripada idol sini ngapain begitu kan. Sementara dia juga akhir ini kalau kita melihat tidak dilibatkan juga dalam pembentukan kabinet begitu kan Oh, Mas tapi dia Hersu. ngakunya di situ dia dilibatkan kok Mbak. Dia bilang dilibatkan dan udah hampir rampung katanya 100%. Udah, Oke. jangan kita bahas lebih lanjut deh tentang tentang apa tentang Gibran, tapi yang jelas dia udah mulai muncul lagi setelah kemarin sempat Mhm. menghilang dan perdana di sana, dan tapi saya lihat wajahnya sedikit lebih segar ya sekarang ketimbang waktu hari Sabtu yang lalu ya Mbak Aki ya. Ya, Mungkin ya, karena betul. bapaknya sudah deal tadi ya mungkin dengan dengan Pak Prabowo gitu kira-kira ya Mbak Aki ya. Ya. Eits, nanti dulu kata Ya, PDIP begitu iya, Mas Hersu. iya. Oke, bagi sampai ketemu lagi ya. Mhm. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Agi Beta dan Mas Hersu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.